Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita lajengaken ngaji kitab Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sumal miyahu nuli utahi pira-pira banyu iku tangkosimu dadi kebagi apa almiyah al arbaati aksamin ing ngatasé papat pira-pira pantuman. Kemudian air-air yang telah disebutkan sebelumnya ini terbagi menjadi 4 macam. Huruf atop suma ini faedahnya adalah lil istinaf atau memulai perkataan. Seperti yang ada dalam bajurinya, ia lil istinaf atau memulai perkataan. Auli tartib atau faedahnya adalah untuk tertib di dalam penyebutannya. Kemudian air-air tersebut dibagi menjadi 4 macam. Artinya bagaimana? Artinya setiap air yang telah disebutkan kemarin yang jumlahnya ada 7, mulai air hujan, kemudian ada air laut, kemudian ada air sungai, dan lain sebagainya. Ini setiap satunya ini dibagi menjadi 4 macam. Mama air laut. Air laut nanti akan terbagi menjadi 4 macam. Air sungai ini juga akan terbagi menjadi 4 macam dan begitu seterusnya. Maka al pada almiyah ini adalah fungsinya adalah ahdi tikri. Artinya maknanya sudah diketahui dengan penyebutan sebelumnya. Ahaduha utawi salah sijine arbaatu aksam. Iku tahirun banyu kang suci finafsi ing dalam date tahir. Mutahirun tur kang nyucikake ligori maring sakliyane tahir. Wairu makruhin kang ora den makruhake apa istimaluhu amre gunakake tahir. Yang pertama adalah air yang suci zatnya mensucikan kepada yang lainnya, yang tidak dimakruhkan untuk digunakan. Suci pada dirinya atau suci zatnya ini artinya tanpa memandang kepada perihal lainnya. Seperti kita mengucapkan kama takulu hadal abdu fi nafsihi qimatuhu kada. Budak ini harganya sekian. Tubuh budak ini harganya sekian. Tanpa memandang perkara yang lainnya. Mungkin dia punya skill, kemampuan yang seperti ini, itu tidak dipandang. Yang dipandang pokok tubuh budak ini harganya sekian. Sama seperti halnya dalam permasalahan air. Air itu datiahnya suci, tanpa memandang kepada perkara yang lainnya. Apakah dia tercampur ini, itu, dan sebagainya. Ini kita tidak memandang. Yang jelas secara datiahnya, dia adalah air yang suci. Mutahhirun li ghairihi, mensucikan kepada yang lainnya, ini artinya muhasilut toharoh, menghasilkan kesucian li ghairihi kepada yang lainnya. Menghasilkan kesucian dari menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau yang serupa dengan keduanya, seperti halnya bersuci yang sifatnya sunnah. Wairu makruhin istimaluhu, yang tidak makruh digunakan. Berarti untuk pembagian air yang pertama ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi, yakni suci pada datiahnya, mensucikan kepada lainnya, kemudian tidak makruh digunakan. Wawa utawi tohir mutohir ghairu makruh iku alma'u banyu. Al mutlaku kang mutlak min qayyidin saking qayyid lazimin kang tetep. Air yang pertama tersebut ini dinamakan dengan air mutlak tanpa qayyid. Dinamakan dengan air yang terbebas dari identitas yang melekat. Jadi air yang terbebas atau terlepas dari identitas yang melekat. Identitas itu adalah nama selain nama air itu sendiri. Contoh mama air hujan. Nah, hujan ini namanya identitas. Air kopi. Nah, kopi ini namanya identitas. Air teh. Teh ini namanya identitas. Lazimin mengikat, yang mengikat. Mengikat itu artinya tidak bisa terlepas sama sekali.
Contoh umpama air kopi. Air kopi itu ketika ditaruh dimanapun, ini tetap namanya air kopi. Dipindah di tempat manapun, maka tetap namanya air kopi. Air teh itu ketika dipindah dimanapun tetap namanya air teh. Itu namanya identitas yang mengikat. Kalau identitasnya tidak mengikat, ini seperti contoh air sumur. Air sumur itu ketika sudah dipindah, dipindah ke gelas, maka namanya air minum. Kalau di galon, maka namanya air galon. Itu namanya identitas yang tidak mengikat. Nah, itu pandangannya menurut siapa? Air itu dikatakan air tanpa identitas yang mengikat itu menurut siapa? Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu al-ma'ul mutlak. Huwa mayusama ma'an bila qayyidin lazimin. Air mutlak itu adalah air yang dinamakan air tanpa ada identitas yang mengikat. Menurut indal alim bihalihi. Menurut orang yang memahami tentang keadaan air. Siapa orang yang memahami tentang keadaan air? Siapa pakar air tersebut? Min ahlil urfi walisan. Menurut ahlil uruf. Ahlil uruf itu berarti yang memang dia pakar dalam permasalahan air. Walisan. Min ahlil urfi walisan. Ini adalah pakar dari permasalahan air. Artinya apa? Kenapa tidak menurut kita sendiri saja bahwa air itu adalah air yang tidak memiliki identitas yang mengikat? Untuk mengeluarkan liyakhruja al-mustakmalu, untuk mengeluarkan air mustakmal. Artinya air mustakmal ini secara kasat mata dia bisa dikatakan air tanpa sebuah identitas yang melekat. Karena kalau air mustakmal itu kan tidak akan terlihat. Tidak akan terlihat, dia hampir sama seperti air mutlak karena tidak terlihat perubahan sama sekali. Perubahannya hanya sifat yang tidak kasat mata. Maka ini tetap tidak bisa dinamakan air mutlak walaupun tidak ada perubahan, karena yang yang mengatakan ini berubah ataupun tidak ini adalah menurut pakarnya. Terus untuk mengecualikan atau mengeluarkan air yang terkena najis hanya dengan disentuh najis, artinya memang tidak terlihat perubahannya. Tidak terlihat perubahannya. Cuma li'anaman alima bihalihima miman dukiro layusamihima ma'an bila qayyidin. Walaupun kalau kita melihat itu tidak ada perubahan, artinya dia bisa kita statusi sebagai air mutlak, tapi menurut mereka yang ahli atau pakar, ini tidak menamakan air tersebut air tanpa identitas. Dan supaya bisa memasukkan waliyat khula al-mutaghayyiru kasiron bima fil maqari wal mamari masalan. Agar bisa memasukkan air yang berubah dengan kadar yang banyak, seperti air yang berada pada tempatnya ia menetap ataupun tempat ia lewat, seperti air sungai. Air sungai itu kan kalau kita lihat secara kasat mata ya, ini seolah-olah dia bukan air mutlak karena ada keruh yang lumayan banyak pada air sungai tersebut. Kalau kita yang menilai, maka itu bukan air mutlak. Tapi ini bukan pandangan kita, tapi pandangan para pakarnya. Kalau menurut pakarnya, maka air tersebut tetap dinamakan dengan air mutlak. Walaupun toh ada ulama yang mengatakan khilafan liman ja'alahu ghairul mutlak wa inama u'tiya hukmuhu tasilan alal ibad. Walaupun toh ada ulama yang mengatakan air sungai ini termasuk air sungai yang telah berubah warnanya loh ya. Ini termasuk bukan air mutlak, cuma diberi hukum air mutlak karena tujuan memudahkan kepada hamba-hamba Allah. Seperti itu. Berarti saya ulangi, untuk pembagian air pertama adalah air mutlak atau air yang terlepas dari identitas yang melekat, yang selamanya melekat. Falayaduru, maka falayaduru mongko ora bahaya apa al qayyid al mufaku kang kapecat
kamail bi'ri kaya banyu sumur, maka tidak masalah. Identitas yang terlepas artinya bisa terlepas di sebagian waktu, seperti halnya air sumur seperti yang telah saya gambarkan tadi. Fikonihi ing dalam anani ma'ul bi'ri iku mutlakon mutlak. Maka tidak masalah ketika ada sebuah identitas yang bisa terlepas seperti halnya air sumur, maka dia tetap dinamakan dengan air mutlak. Kita lanjutkan. Itu air yang pertama, air suci mensucikan, tidak makruh digunakan, berarti ada 3 qaid yang harus dipenuhi agar bisa masuk dalam kategori pembagian yang pertama. Wasani utawi kang kaping pindho iku tahirun banyu kang suci, mutahirun tur kang nyucikake. Makruhun kang makruh apa istimaluhu amring gunakake tahir mutahhir mau fil badan ing dalam badan la fi saubi ora ing dalam dodot. Nomor 2 adalah air yang suci mensucikan namun makruh digunakan di dalam badan, tidak pada baju. Ini khusus bagi orang yang memang takut takut akan bahaya yang diderita tubuhnya, yakni terkena penyakit baros, seperti yang ada di dalam qauluhunya, qauluhu fil badan ay badanuman, yakni badan orang yakhsha alaihi al baros, yakni orang yang takut terjangkit penyakit baros atau bertambah parah penyakitnya atau menjadi tidak bisa diobati. Tidak pada baju, juga tidak pada tanah, bumi, dan wadah, dan yang menyerupai dari hal tersebut. Lain halnya kalau umpama sampean punya baju, kemudian baju tersebut dicuci dengan air musammas dan kemudian dipakai. Maka ketika memakainya masih dalam keadaan basah dan masih panas, maka hukumnya dimakruhkan. Kita lanjutkan. Wahwa utawi sani tohirun mutahirun makruhun istimaluhu iku alma'u banyu almusamasu banyu musamas iku alma'ul musamasu banyu musamas ail mustakhonu tegese kang den panasake kita seri samsik lawan lafte srengenge fihi ing dalem. Pembagian air yang kedua, suci mensucikan namun makruh digunakan adalah air musamas. Air musamas atau air yang dipanaskan dengan terik matahari. Ini penyebabnya karena ketika ada wadah yang terbuat dari besi dan semisalnya, kemudian diberi air dan dipanaskan pada terik matahari pada suhu yang panas, di daerah yang suhunya panas, ini akan memunculkan, akan memisah, panas tersebut akan memisah sebuah karat-karat yang ada pada besi tersebut. Kemudian karat tersebut akan naik pada permukaan air, sehingga ketika nanti gunakan ini akan menyebabkan penyakit yang namanya penyakit baros.
Saya ulangi bahwa pembagian yang kedua adalah air musamas. Dan air musamas ini dimakruhkan dengan beberapa syarat. Pertama, air tersebut harus dipanaskan di daerah yang panas, daerah tropis. Ini seperti halnya daerah Hijaz, kemudian di daerah Yaman, ini hukumnya makruh. Tapi kalau di daerah yang sifatnya subtropis, artinya tidak begitu panas atau mungkin justru daerah yang dingin, maka hukumnya tidak masalah. Syarat yang kedua, fi'inain muntomain, berada pada wadah yang terbuat dari logam. Berarti mengecualikan wadah-wadah yang terbuat dari selain logam, ini tidak masalah. Kecuali logam yang terbuat dari emas dan perak. Artinya apa? Kalau umpama ada air ditaruh pada wadah emas dan perak, digunakan, maka hukumnya tidak makruh. Ini dari sisi masalah penggunaan airnya. Kalau penggunaan emas dan peraknya, tentu hukumnya haram menggunakan wadah dari emas dan perak. Wa idza baroda, ini boleh baroda, boleh baruda. Kalau baruda berarti babnya sahula, kalau baroda berarti babnya kotala, seperti dalam syarah bajurinya. Wa idza baroda lan ing dalam nalikane adem apa ma'al musammas, zalat mengko ilang apa al karohatu sifat makruh. Tatkala air musammas tersebut itu sudah dingin, maka kemakruhannya ini akan hilang. Wahtarolan milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karohati ing ora anane makruh mutlakon kelawan mutlak. Imam Nawawi ini memilih tidak adanya sifat makruh pada air musammas. Kenapa? Min haitsu dalil, dari sisi dalil bahwa qaulu sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, la taf'ali ya Khumaira fa innahu dhaifun inda ba'dil muhaddisin. Imam Nawawi memilih bahwa air musammas itu hukumnya tidak makruh sama sekali. Karena apa? Dari sisi dalilnya adalah dhaif. Nah, pada sabda Nabi yang diungkapkan pada Dewi Aisyah, la taf'ali ya Khumaira, ini merupakan dasar kemakruhan dari air musammas, dan ini menurut Imam Nawawi hukumnya dhaif, sehingga Imam Nawawi tidak menghukumi makruh ketika menggunakan air musammas secara mutlak. Wa yukrahulan dan makruhake aiton halih malih kaya ma'ul musammas mau. Apa sati tusukunati bangete panas, wal buru datilan bangete adem. Dimakruhkan pula seperti halnya air musammas adalah air yang sangat panas. Air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Ini hukumnya dimakruhkan karena jelas itu akan membahayakan pada tubuh, maka hukumnya dimakruhkan. Kita lanjutkan. Wal qismu utawi pembagian asali sukang kaping telu iku tahirun banyu kang suci fi nafsi ing dalem date tahir. Wairu mutahirin kang ora nyucikake li ghairihi maring saliyane tahir. Wa huwa utawi qismu salis niku iku alma'u banyu al musta'malu kang den gunakake fi rafi hadasin ing dalem ngilangi hadas au izalati najasin utawa ngilangi najis. Pembagian yang nomor 3 adalah air yang suci zatnya tidak mensucikan kepada yang lainnya. Tadi sudah dijelaskan apa itu tahirun fi nafsihi. Suci zatnya itu artinya tanpa memandang kepada yang lainnya. Artinya tidak memandang apakah dia bisa mensucikan kepada yang lainnya. Sehingga ketika ada air suci namun tidak mensucikan kepada yang lainnya, ini tetap halal untuk dikonsumsi, diminum, ataupun yang lainnya, tapi hukumnya makruh seperti yang ada pada syarah bajurinya. Fayahilu istimaluhu fima yatawaqafu ala riyati fakot ma'al karohati kasurbi wa tobhi.
maka hukumnya boleh kita konsumsi seperti untuk minum dan yang lain sebagainya, tapi hukumnya makruh. Tidak dapat mensucikan kepada yang lainnya. Suci namun tidak dapat mensucikan yang lainnya. Pembagian yang nomor 3 ini dinamakan dengan air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu seperti yang dikatakan di dalam kitab Bajurinya, air mustakmal itu adalah wawa ma'ada bihi malabuda minhu, adalah air yang telah digunakan untuk sesuatu yang wajib. Asim masah subitarki amla, baik penggunaan tersebut itu berdosa ketika ditinggalkan ataupun tidak, berupa ibadah ataupun tidak. Maka ketika ada kasus seorang anak kecil yang belum tamyiz, ketika mau tawaf kemudian oleh walinya diwudukan, maka air tersebut disstatusi air mustakmal. Karena apa? Karena telah digunakan untuk berwudu, dan wudu itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dilakukan. Walaupun toh ketika anak kecil itu meninggalkan, dia tidak mendapatkan dosa. Dan seperti kasus mandinya wanita kafir untuk menghalalkan suaminya muslim untuk menstupinya setelah terputusnya haid ataupun nifas, maka ini juga dikatakan air mustakmal karena dia telah menggunakan air tersebut untuk sesuatu yang harus dikerjakan, walaupun toh itu bentuknya bukan sebuah ibadah. Fi rafi hadasin, ing dalam ngilangi hadas, au izalati najasin, utawa ngilangi najis. Pembagian yang ketiga adalah suci dzatiyahnya namun tidak mensucikan kepada yang lainnya. Ini lebih dikenal dengan air mustakmal di dalam menghilangkan najis ataupun menghilangkan hadas. Berarti air mustakmal ini kasusnya terjadi pada dua hal, yakni mengangkat hadas, menghilangkan hadas, ataupun menghilangkan najis. Namun pengertiannya ini akan berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya adalah menghilangkan hadas, maka air mustakmal itu pengertiannya huwa ma'ul marotul ula fi wudu'in wajibin au huslin katalika. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa mustakmal itu ma'ada bihi malabuda minhu, air yang telah digunakan untuk sesuatu yang wajib. Kalau konteksnya pada menghilangkan hadas, maka namanya mustakmal itu adalah air pertama kali yang digunakan di dalam wudu wajib ataupun mandi wajib. Artinya begini, ketika ada orang berwudu, maka basuhan pertama inilah yang dikatakan dengan air mustakmal. Tapi basuhan pertama yang sudah sempurna, karena sering terjadi ketika orang membasuh muka ini tidak mesti langsung sempurna. Terus butuh basuhan kedua untuk menyempurnakan. Butuh basuhan yang ketiga untuk menyempurnakan. Maka basuhan 1, 2, 3 yang statusnya untuk menyempurnakan ini masih dihitung 1. Nah, itulah yang dinamakan dengan air mustakmal. Adapun basuhan kedua yang hukumnya sunnah, basuhan ketiga yang hukumnya sunnah, ini tidak dikatakan dengan air mustakmal, tetap dikatakan air yang suci, mensucikan. Mandi juga kasusnya sama. Basuhan pertama yang sudah sempurna, berarti sudah dibasuh seluruh tubuhnya tanpa kecuali, maka air yang jatuh itulah yang dinamakan dengan air mustakmal. Sedangkan basuhan selanjutnya yang setelah sempurna ini tidak dikatakan dengan air mustakmal. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa air mustakmal itu hanya terjadi pada basuhan wajib, baik itu kasusnya dalam wudu ataupun dalam mandi. Dan disyaratkan pula adanya air mustakmal itu harus sedikit. Wa istaratu aidon ayakuna qalilan. Beda kasusnya kalau airnya banyak. Kalau airnya banyak lebih dari 2 kola, kalau sedikit itu berarti kurang dari 2 kola ya. Kalau banyak ini berarti lebih dari 2 kola. Beda kalau airnya itu lebih dari 2 kola, maka tidak akan terjadi namanya kasus mustakmal. Kasus mustakmal hanya terjadi pada air yang sedikit. Maka
Ini yang harus menjadi perhatian kita ketika kita mandi ataupun wudu dengan menggunakan air yang sedikit di ember ya, di ember. Maka ini harus berhati-hati karena ketika air itu tersentuh dengan anggota tubuh kita setelah niat pada mandi, maka air itu akan menjadi mustakmal. Atau setelah membasuh muka pada wudu, maka itu hukumnya akan menjadi mustakmal karena kurang dari 2 kolah. Embernya kurang dari 2 kolah isinya. Sehingga para ulama menyaratkan yang namanya niat iktiraf. Niat iktiraf itu artinya niat untuk mengambil air dan digunakan di luar wadah. Maka ketika tersentuh tangan kita, ini tidak masalah. Contoh biar jelas. Ketika ada orang wudu menggunakan ember yang isinya kurang dari 2 kolah. Dan dia wudunya menggunakan gayung. Setelah basuhan muka, otomatis kita akan mengambil air lagi untuk basuhan kedua tangan. Ini umpama kok tangan kita yang memegang gayung menyentuh air, maka air itu akan menjadi mustakmal. Karena setelah muka otomatis tangan. Nah, tangan itu anggota yang wajib yang harus dibasuh. Agar tidak mustakmal bagaimana? Caranya harus dengan niat iktiraf. Niat iktiraf itu artinya ketika sampean mengambil air dengan gayung, ini tujuannya mengambil air yang nantinya digunakan di luar wadah. Itu namanya niat iktiraf. Seperti yang di dalam kitab bajurinya di bawah ini ada walabuta miniatil muktarif ya, miniatil muktarif min ma'in qalilin lil iktiraf wa mahaluka fil husri ba'daniyatihi wa inda mumasatil ma'i li syai'in min badanihi wa fil wudu'i basa husil baci inda irodati husil yadaini. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, kalau tidak ada niat iktiraf maka air itu akan menjadi mustakmal. Itu sudah saya jelaskan tadi. Saya ulangi, berarti mustakmal di dalam menghilangkan hadas ini adalah air basuhan pertama dari wudu yang wajib ataupun sunnah. Wudu wajib itu artinya basuhan pertama itu ya, basuhan pertama setelah sempurna. Kemudian selain disyaratkan air itu air pertama, juga disyaratkan air itu jumlahnya sedikit, dan disyaratkan pula air itu sudah terpisah dari anggota. Pemasaman basuh muka, maka air itu sudah terlepas dari anggota. Air yang terlepas itulah yang dinamakan dengan air mustakmal. Tapi kalau masih berada pada muka dan anggota wudu yang lainnya, maka itu belum dikatakan air mustakmal. Selanjutnya, mustakmal pada menghilangkan najis. Ini juga ada pengertiannya seperti yang diungkapkan dalam Syarah Bajuri, au izalati najasin. Walaupun najisnya itu najis yang dimakfu. Pengertiannya apa sekarang? Wal mustakmalu fi izalatin najasi huwa ma'ul maratul ula fi ghairi najasatil kalbiyah. Air mustakmal di dalam menghilangkan najis adalah air pertama kali di selain najis yang digolongkan dengan anjing. Maka yang namanya air mustakmal pada najis kalbiyah ini adalah ma'usabi'ah fiha, basuhan sampai basuhan 7, karena 1 sampai 7 ini hukumnya wajib semua. Bikhilafi saniyah wa salisah fi ghairiha, berbeda dengan basuhan kedua ketika di selain najis yang kalbiyah tadi. Berarti setelah membasuh najis pertama, kemudian basuhan kedua, basuhan ketiga, ini tidak dikatakan mustakmal. Tapi ada syaratnya. Mustakmal pada menghilangkan najis ini ada 4 syarat. Kemudian di dalam Fathul Qoribnya disebutkan 2 syarat. Kita lihat apa saja 2 syarat tersebut. Ilam yatakhuyyar, lamun ora owah apa mak, walam yazid olan ora tambah apa waznuhu, timbangane mak mau pada infisolihi ing dalam sawise kepisahe mak, amma saking timbangan kana kang tinemu apa mak, ba'da tibarima ing dalam sawise milang-milang perkara, yata syarabuhu kang resep ing mak, apa al maksulu perkara kang den basuh, nyatane minal ma'i saking banyu. 2 syarat agar air bekas pembasuhan najis ini dihukumi mustakmal, syaratnya ada 2.
Yang pertama, air tersebut harus tidak berubah. Artinya ketika kita membasuh najis dengan menggunakan air, bekas basuhan najis tersebut ketika dia berubah, maka hukumnya adalah najis, bukan mustakmal lagi. Syarat yang kedua, timbangan air yang digunakan untuk menghilangkan najis setelah terpisah dari anggota yang dibasuh ini amakana, artinya masih sama dengan timbangan yang awal, tidak bertambah. Kalau berkurang malah lebih bagus. Tapi setelah mengira-ngirakan air yang meresap pada perkara yang dibasuh. Contoh, umpama kita membersihkan najis yang berada pada baju. Kemudian kita menyiapkan air yang timbangannya ada 5 liter. Kemudian kita siramkan air tersebut pada baju tersebut. Dan air yang terlepas kita tampung lagi. Nah, ketika tampungan air ini kok melebihi daripada 5 liter, maka otomatis air ini hukumnya najis. Tapi 5 liter ini setelah mengira-ngirakan air yang meresap pada baju. Umpama yang berada pada wadah setelah kita tampung, ini ada 4 liter, kemudian yang meresap pada baju ini 1 liter atau setengah liter, maka jumlah totalnya ini tidak mencapai 5 liter atau 5 liter pas, maka hukumnya tidak masalah. Tidak masalah itu berarti hukumnya masih mustakmal, tidak sampai najis. Kalau bertambah dari takaran awal 5 liter digunakan untuk membasuh najis, setelah ditampung dan mengira-ngirakan apa yang meresap dari baju melebihi dari 5 liter, maka hukumnya adalah najis. Karena otomatis tambahannya itu adalah tambahan dari najis. Dan setelah mengira-ngirakan tidak hanya apa yang meresap, juga mengira-ngirakan kotoran-kotoran yang berada pada baju yang sifatnya suci, ada tanahnya, ada debunya dan sebagainya. Ini juga harus dipertimbangkan. Umpama debunya ini ada sekitar, timbangnya ada sekitar, kalau dijadikan ukuran liter ini ada setengah liter, maka ini juga harus menjadi pertimbangan, harus menjadikan pertimbangan pula. Itu contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini 2 syarat yang telah disampaikan oleh Kiai Musonef. Jadi air mustakmal pada najis ini tetap dihukum mustakmal dengan 2 syarat. 1, tidak berubah. 2, timbangannya tidak bertambah. Dan yang 2 lagi ini disampaikan oleh Syekh Bajurinya. Kita lihat di dalam syarahnya, kayaknya sudah kelewat ya. Ini wataroka ninggal sapa musonef sarto ini ing syarat turu wahuma ayakuna waridan. Syarat yang ketiga ini ketika airnya jumlahnya sedikit, karena mustakmal ini kan kasusnya airnya sedikit ya, maka air itu harus yang mendatangi pada benda yang terkena najis, bukan benda yang terkena najis yang mendatangi air. Maka itu hukumnya otomatis langsung najis, tidak mustakmal lagi. Syarat yang keempat, wa ayat huro al mahalu, tempat yang akan kita basuh ini sudah suci. Artinya sudah suci bagaimana? Sekira najis tersebut sudah tidak menyisakan rasa, warna, dan bau, atau kita sebut dengan najis hukmiyah. Kalau tidak semacam itu, artinya masih ada bau, rasa, ataupun warnanya, maka air tersebut ini dihukumi najis. Wahada kulluhu fil husalatil qalilah al munfasilah. Ini kasusnya terjadi pada bekas basuhan air yang jumlahnya sedikit yang telah terpisah. Kama qala fil minhaj, seperti keterangan di dalam kitab Minhaj. Oke, kita kembali lagi. Berarti namanya air mustakmal di dalam menghilangkan najis. Ini ada 4 syarat. Pertama,
air tersebut tidak berubah, bekas basuhan tersebut tidak berubah, kemudian timbangannya tidak bertambah, kemudian air tersebut harus dialirkan, kemudian yang keempat, tempatnya sudah suci, dalam arti najis itu sudah tidak menyisakan bau rasa ataupun warna, atau bisa dikatakan sudah menjadi najis hukmiyah. Kita lanjutkan. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah aiwa min hadal kismi tegese iku setengah saking iki pantuman al ma'utai banyu al mutaghayyiru kang owah apa ahadu ausofihi salah sijine pira-pira sifate ma. Dan air yang mutaghayyir ini adalah masih dalam pembagian air yang nomor 3, yakni suci namun tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan ini dibagi menjadi dua. Satu, dia air mustakmal, kemudian dua, dia adalah air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu adalah air yang berubah salah satu sifatnya. Perubahan tersebut disyaratkan dengan dua syarat, yakni bima ay bisyai'in khalatahu minat thahirah, dengan sesuatu yang mencampurinya dari perkara-perkara yang suci. Syaratnya pertama, barang itu harus mukholid. Pertama, barang yang mencampuri adalah mukholid. Mukholid itu apa? Ini ada dua pentafsiran. Pertama, walati la yumkinu fasluhu, yakni mukholid itu adalah pencampuran yang tidak bisa dipisah. Seperti umpama ada air kemasukan mangsi, tinta, maka antara tinta dan air itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Atau pentafsirannya walati la yatamayazu fi ra'il ain, atau pencampuran yang sudah tidak bisa dibedakan oleh pandangan mata karena sudah menyatu maka tidak bisa dibedakan. Ini pentafsiran ini sama saja. Jadi saya ulangi, mutakhayyir, air yang mutakhayyir dikatakan mutakhayyir syaratnya pertama, barang yang mencampurinya ini adalah sesuatu yang mukhalid. Nanti mukobilnya atau perbandingan adalah mujawir. Jadi air itu dikatakan suci namun tidak mensucikan bila dia kemasukan benda yang dikatakan mukhalid, yakni benda yang tidak mungkin dipisahkan oleh air, atau benda yang ketika dimasukkan ke air ini akan menyatu, tidak bisa dibedakan oleh pandangan mata. Syarat yang kedua, ini harus benda yang suci. Harus benda yang suci. Apabila yang memasuki itu adalah benda yang tidak suci, maka beda lagi hukumnya. Umpama bendanya najis, maka air bisa menjadi najis. Kalau mutakhayyir ini syaratnya harus berupa benda yang suci. Di dalam bajurinya kemudian Kiai Musonef menjelaskan ada dua syarat yang ditinggalkan oleh Kiai Musonef. Tapi sebenarnya ini tidak ditinggal ya. Setelah saya kaji, sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Syekh Bajuri ini semua sudah ditulis, namun tidak dalam satu paragraf, agak belakang nanti semua ada. Contoh seperti ada dua hal yang ditinggal. Pertama, perubahan tersebut harus banyak sekira merubah nama air atau mencegah kemutlakan nama air atau merubah nama air. Ini juga sudah diungkapkan oleh Kiai Musonef pada kelanjutan setelah ini. Nah ini, taghayyuron kelawan owah yang menaukang nyegah apa taghayyur itlaqo ismil ma'i ing kemutlakane jenenge banyu alaihi ing atase ma. Perubahan tersebut disebabkan oleh sesuatu yang mencampurinya dari benda-benda suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air. Batasan perkara tersebut mencegah kemutlakan nama air adalah seperti di dalam kitab Bajurinya, bahwa tatkala orang melihat air tersebut, maka orang tersebut sudah tidak mengatakan bahwa itu adalah air. Bihaisu yakulu kullu man ro'ahu hada laisa ma'an. Sekira orang yang melihat mengatakan bahwa ini bukanlah air. Kita lanjutkan. Fa'inahu mangka setuhune mak niku wau iku tahirun
banyu kang suci ghairu tahurin tur kang ora nyucikake. Maka dengan demikian air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air ini tidak bisa dikatakan suci mensucikan, namun hanya bisa dikatakan suci tapi tidak mensucikan. Hisian iku ketinggal moto karena ono opo at-taghayyuru owa au takdirian utawa kira-kira. Baik perubahan tersebut ini terlihat secara kasat mata ataupun secara kira-kira. Contohnya yang kira-kira kaanih talato kaya yento dadi campur. Bilmai kelawan banyu apa ma perkara yuwafikuhu kang nyocoki apa ma ing ma fi sifatihi ing dalam sifate ma. Contoh perubahan yang secara takdiri, secara perkiraan saja adalah tatkala ada air kemasukan perkara yang sifat perkara tersebut cocok dengan air, sehingga kita tidak bisa melihat perubahan secara kasat mata. Contohnya kama ilwardi, seperti kama ilwardi kaya banyu mawar al mungkoti atir ro'ihati kang kepegot ambune, seperti air mawar yang telah hilang baunya. Wal ma'il mustakmali dan air mustakmal, wal ma'ilan banyu al mustakmali kang wis dendo. Dan seperti halnya air mustakmal, ketika ada air kemasukan air mustakmal, otomatis kita tidak bisa mengetahui apakah ada perubahan atau tidak. Maka itu namanya dikatakan perubahan takdiri. Sakniki fa'ilam yamna, mongko lamun ora nyegah apa ma itlaqo ismil ma'i ing kemutlakane jenenge banyu alaiki ing ngatasé ma, maka jika perkara tersebut tidak sampai merusak kemutlakan nama air, artinya masih dikatakan air, bi'an kana gambari yento ono opo taghayyuruhu owae mak mau pitahiri kelawan perkara suci iku yasiron kidik au bima utawa klan perkara yuwafiku kang nyocoki apa ma'al ma'a ing banyu fi sifatihi ing dalam sifate banyu wa kudira lan den kira-kira wa kudira den kira-kira aki apa taghayyur mukhalifan kelan perkara kang beda walam yughayyir gulan ora ngowahi apa ma ing mak fala yuslabu mongko ora den dedel apa tahuriyatuhu sifat sucine mak fahuwa mongko utahe mak iku mutahhirun kang nyucikake li ghairihi maring sakliyane mak. Ketika kemutlakan nama air dengan perkara tersebut tidak sampai berubah, sekira perubahan dengan perkara suci itu hanya sedikit, jadi perubahannya hanya sedikit, atau dengan perkara yang mencocoki air di dalam sifatnya, kemudian telah dikira-kirakan dengan perkara yang berbeda, kemudian hasilnya ditemukan tidak ada perubahan, maka kesucian air tersebut tidaklah bisa dihilangkan. Maka air tersebut dihukumi suci pada zatnya dan mensucikan kepada yang lainnya. Maksud dari dikira-kirakan dengan perkara yang berbeda ini adalah apabila ada air kemasukan dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan air, maka untuk mengetahui apakah air tersebut sifatnya telah berubah baik dari bau, rasa ataupun warnanya, maka perlu pengira-ngiraan dengan sesuatu yang berbeda dari sifat asli air tersebut. Untuk warna, untuk rasa ini menggunakan perasan delima. Untuk warna ini dengan menggunakan perasan anggur. Kemudian untuk bau ini menggunakan bau kemenyan. Prakteknya bagaimana? Umpama ada air 1 ember berisi 10 liter air.
Kemudian air 1 ember yang berisi 10 liter air tersebut kemasukan air mustakmal sebanyak 1 gelas. Maka untuk mengetes apakah air 1 ember yang kemasukan air mustakmal yang jumlahnya 1 gelas ini apakah sudah berubah atau belum, karena secara kasat mata jelas tidak ada perubahan, maka kita perlu ada namanya perasan air delima dulu untuk mengetes rasanya. Siapkan perasan air delima 1 gelas, kemudian kita masukkan ke dalam air yang berada dalam ember tersebut yang berisi 10 liter air. Kalau kita masukkan air perasan delima 1 gelas tersebut ternyata rasanya tidak berubah, maka otomatis air tersebut ini juga hukumnya tidak berubah, tatkala kemasukan air mustakmal. Kalau kita ingin mengetes warnanya, kita berikan 1 gelas perasan anggur, 1 gelas kita masukkan ke dalam ember tersebut. Apabila ember tersebut ketika dimasuki perasan anggur tidak berubah, berarti otomatis ketika kemasukan air mustakmal yang jumlahnya 1 gelas tadi ini juga tidak mempengaruhi kesucian dari air, dan seterusnya seperti itu. Itu praktek wakudiro mukholifan. Kemudian kita lanjutkan. Wahtaro jalan jabaake sapa musonef bikolihi kelawan dai musonef rupane kholatohu lafat kholatohu anito hiri saking perkara kang suci al mujawiri kang nyandingi lahu maring ma fa inahu mongko setuhune ma iku bakin kang tetep ala tahuriyatihi ing atase sifat banyune ma, dikecualikan dengan ucapan ke musonef yakni kholatohu, atau tadi saya bahasakan mukholid. Dikecualikan dengan mukholid adalah apabila yang memasuki air tersebut adalah perkara yang suci yang sifatnya hanya mujawir. Mujawir itu berarti antara air dan benda yang masuk ini masih bisa dipisahkan atau masih bisa dibedakan oleh pandangan mata. Umpama ada air 1 gelas kemudian kemasukan batang kayu, maka ini namanya batang kayu ini namanya mujawir. Mujawir karena apa? Dia masih bisa dipisah antara batang kayu dengan air tersebut. Atau mungkin ada air kemasukan daun yang rontok, maka antara air dan daun ini masih bisa dipisahkan selama daun itu belum hancur. Kalau hancur dan warnanya sudah merubah terhadap air, itu namanya awal mujawir tapi di akhir mukholid. Kalau sudah demikian, kalau perkaranya itu hanya mujawir, maka air tersebut hukumnya tetap suci. Walau kana senajan ono apa atau hoyuru owah iku kasiron akeh. Walaupun toh perubahan yang disebabkan oleh mujawir tersebut ini adalah sangat banyak. Waka dalan kaya mengkun al mujawir. Al mutaghayyir utai owah bimukholitin kan perkara kang nyampuri. La yastagni kang ora semuge apa al ma'u banyu anggu saking mukholid. Katinin kaya lemah, watuh lapin lan ganggang. Wama lan perkara fi makorihi kang tetep ing dalem nggon tetepe mak, wama marihi lan nggon lewati mak. Wal mutaghayyir lan perkara kang wah bitulil muksi kelawan sebab suwini meneng. Fa innahu mongko setuhune mak iku tahurun suci tur nyucikake. Begitu pula dihukumi sama seperti halnya mujawir yang dihukumi suci adalah perubahan yang disebabkan oleh perkara yang disebut mukholid, perkara yang larut, la yastagni al-ma'u anhu, yang tidak bisa terlepas dari air tersebut. Ketika ada perubahan disebabkan oleh perkara yang larut
yang mana tidak bisa terlepas daripada air, seperti halnya tanah. Tanah ini memang tempatnya air. Dan ganggang ini juga sama. Perubahan yang berada pada tempatnya air atau tempat lewatnya air ini sudah mesti terjadi. Ini tidak bisa terlepas. Atau perubahan dengan sebab lamanya diam. Air itu kalau sudah lama diam pasti berubah. Ini namanya perubahan sebab mukholid atau perkara yang larut yang tidak bisa terlepas darinya. Maka semua itu dihukumi tetap suci, mensucikan. Berarti kalau umpama ada air sungai kok warnanya keruh, tidak masalah. Ada sumur warnanya airnya keruh, maka tidak masalah karena keruhnya itu sebab oleh tanah, maka itu hukumnya tidak masalah karena dia termasuk benda mukholid yang tidak bisa terlepas daripada air. Kemudian selanjutnya kata bimukholitin la yastagni al-ma'u anhu, pencampuran yang sifatnya larut yang tidak bisa terlepas dari air tersebut, ini merupakan syarat keempat dari air tersebut dikatakan mutaghayyir. Tadi di awal-awal sudah disebutkan bahwa syarat-syarat daripada air itu dikatakan mutaghayyir adalah pertama harus dengan mukholid, kemudian dengan perkara yang suci, kemudian nomor 3 perubahannya harus banyak, dan yang keempat adalah perubahan tersebut dengan sesuatu yang memang tidak bisa terlepas dari air. Ini yang tadi saya katakan bahwa sesungguhnya Kiai Musonef ini sudah menyebutkan 4 syarat dari air mutaghayyir. Walaupun dalam bajurinya dikatakan bahwa Kiai Musonef meninggalkan 2 syarat. Tapi pada hakikatnya semuanya sudah disebutkan walaupun toh tidak dalam satu paragraf. Selanjutnya kita lihat qauluhu di dalam syarah bajurinya, pengertian dari fi makorihi wa mamarihi. Tadi dikatakan bahwa termasuk daripada yang air yang tercampur barang mukholid atau barang yang larut yang tidak bisa terlepas dari air. Ini contohnya seperti air yang berada pada tempatnya air dan berada pada tempat lewatnya air. Di dalam qauluhunya, Imam Romli mengatakan wal muradu bima fil makori wal mamari maka nakholkian fil arti. Maksud dari air yang berada pada tempatnya atau tempat lewatnya ini adalah tempat-tempat yang memang oleh Allah diciptakan seperti itu. Memang sudah awalnya sudah seperti itu. Contoh mungkin seperti danau. Asli danau memang awalnya sudah seperti itu. Atau sungai. Sungai yang asli bukan buatan manusia. Atau bolehlah au masnu'an fiha bihaisu yusbihul kholqi, atau buatan, tempat buatan, yang mana tempat buatan tersebut ini menyerupai pada yang asli. Ini hukumnya juga sama seperti halnya yang asli. Ada permasalahan menarik yang diungkapkan oleh Syekh Bajuri, yakni permasalahan Ibni Abi Shaif, yang beliau mengatakan bahwa ketika ada air yang telah berubah dari tempat menetapnya air ataupun tempat lewatnya air, ini dituangkan kepada air yang tidak berubah sama sekali, artinya masih suci mensucikan, fataghayyara, kemudian sebab tuangan tersebut akhirnya air yang awalnya suci mensucikan ini menjadi berubah, maka secara otomatis air tersebut ini kesuciannya akan hilang. Karena apa? Listighnai kulin minhuma an khaltihi bil akhar, karena setiap satu dari keduanya ini tidak membutuhkan satu sama yang lain. Wabihi yalhusu, oleh karena itu terjadilah yang namanya kalam ilghos. Ilghos itu bahasa maknanya ini cangkriman, teka-teki, teka-teki. Kenapa kok teka-teki? Wayuqalu lana ma'ani yasihu atadhiru bihima infarodan la ijtima'an.
dikatakan kita memiliki dua air yang sama-sama boleh digunakan untuk bersuci ketika disendirikan, namun tidak boleh digunakan untuk bersuci ketika dikumpulkan. Tadi kan kasusnya seperti ini. Ada air yang telah berubah dari tempat menetapnya air atau tempat lewatnya air. Taruhlah kita contohkan air sungai. Ada air sungai yang sudah berubah warnanya. Biasanya kan air sungai warnanya keruh. Air sungai tersebut ini kalau digunakan bersuci, hukumnya sah karena itu suci mensucikan. Namun apabila air sungai tersebut kita taruh pada ember, kemudian air yang berada pada ember tersebut kita tuangkan pada air yang sifatnya suci mensucikan, berarti boleh digunakan bersuci pula. Dan sebab tuangan air yang suci mensucikan tersebut dari air sungai tadi ya, dan sebab tuangan dari air sungai tersebut akhirnya air itu berubah, maka hukumnya menjadi tidak bisa digunakan bersuci. Awalnya keduanya bisa digunakan bersuci, namun ketika dikumpulkan maka menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kada qalahu ar-Romli, ini adalah pendapatnya Imam Romli. Berbeda dengan pendapat Syekh Ibnu Hajar yang mengatakan ini tidak sampai merusak sifat kesucian. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.